Oke, jadi kalau misalnya gue punya 400 juta dan gue beli Honda. Oh, Honda sih. Gue punya 400 juta dan kebutuhan gue adalah ingin mobil SUV yang compact, yang enak, yang lincah, yang nggak terlalu gede karena gue nggak butuh 7 penumpang. Gue pengen SUV compact yang mewah, yang dibuat ngantor tiap hari gitu. Gue memilih Hyundai Creta ini. Nah, apa aja sih sebenarnya yang gue dapetin? Nah, banyak sebenarnya, Pak. Jadi yang pertama dari sisi eksteriornya itu menurut gue sangat modern dan sangat asik eksteriornya. Dari depan kita lihat ada grillnya yang gede ya. Ini ciri khas Hyundai. Enaknya ngomongnya tuh Hyundai gitu. Tapi yang bener Hyundai. Ya udahlah. Ciri khas Hyundai ini yang baru ini kan dari Palisade, dari Santa Fe, semuanya tuh punya grill yang gede. Kemudian turun lagi ke Creta, grillnya juga gede. Jadi kayak menyimbolkan kemewahan gitu. Grill itu kayak, oh ini mobil mahal ya. Dengan grill yang galak itu kesannya mahal gitu. Kemudian dari belakang juga ini lampunya sangat tidak membosankan. Ada tulisan Cretanya, manis banget, modern banget. Ini tipe yang mobilnya nggak akan bosen dilihat-lihat gitu. Dan kalau misalnya di jalan tuh pasti akan menarik perhatian. Nanti dari sisi desain ya. Terus ada di atasnya juga masih ada roof rail walaupun tipis banget. Ini nggak tahu nih kalau misalnya dikasih roof rail gitu dia nyantol kagak nih? Belum dicoba. Belum pernah dicoba ya. Oke, masuk ke interior. Nih lihat seperti yang Bang Cowboy ini, kayaknya dia mengemudi dengan sangat enjoy banget karena lu akan mendapatkan setir yang begitu modern. Ini suka banget dengan setir desainnya ini. Sangat reaktif ini ya tuh. Responsif. Kok reaktif sih? Kayak penyakit aja reaktif. Jadi setirnya ini kulitnya udah bagus banget, modern dan mewah banget. Kemudian tombol-tombolnya juga desainnya cantik banget, ini keren. Ada palangnya. Ada palangnya itu nyaman sekali setirnya. Terus kalau kita nyetir tiap hari kita akan mendapatkan mode berkendara yang berbeda-beda. Dia punya pedal shift dan dia punya Tiptronic. Jadi bisa milih mau pakai pedal shift, mau pakai Tiptronic. Ini sangat ergonomis ya karena waktu kita pegang, coba dipegang. Itu kalau menurut gue emang agak berlebihan, tapi mungkin ini yang ingin diberikan sama Hyundai bahwa mereka itu ingin memberikan sesuatu yang lebih gitu. Dua pilihan pengemudi yang membuat kalau kita pulang dari kerja atau berangkat kerja kita pengen agak cepat, agak pengen ngebut atau pengen mengemudi dengan lebih kenceng gitu. Nah itu bisa pakai dua-duanya ini gitu. Orang yang suka nyetir ya, ini akan sangat menikmati dengan fitur ini. Kemudian dari sisi keamanan itu juga udah ada banyak sekali, ada lane keeping assist, ada collision warning. Jadi ini mobil intinya udah sangat aman. Iyalah 400 juta Pak. Iya sekarang ini teknologinya udah semakin canggih ya. Jadi udah semakin membantu kita gitu untuk mengemudi dengan aman, dengan nyaman. Dia ada cruise control tapi belum yang adaptive cruise control. Ya mungkin kompetitornya udah ada yang adaptif tapi ya nggak apa-apa gitu. Yang ditawarkan beda-beda kan tiap pabrikan. Kemudian dari sisi MID-nya itu juga udah modern banget, udah enak banget dilihatnya, banyak banget yang bisa dikustomisasi. Tadi selain performa yang kita bisa dapetin juga dari traction control, bisa diatur juga lewat drive atau traction ini. Kita bisa milih tipe pengemudian, mau irit, mau sport yang lebih kenceng, torsinya nanti akan lebih cepat naik. Kemudian traction control juga ada mud, ada snow, ada sand. Itu akan memberikan pilihan sebenarnya. Iya, pilihan. Jadi mobil ini istilahnya lo pakai mau ngapain aja bisa. Gitu ya. Terserah lu. Lu mau apa? Mau sport ada, mau irit ada, mau dibawa ke snow salju ada. Asik kan sini nggak ada salju. Enggak kan misalnya. Terus lu mau main off-road
off-roadan tipis, ringan, light off-road, ada tanah? Ada. Iya, Mau apa coba? Iya. Masuk comberan yang kagak ada. Value yang bisa kita dapatkan. Kayaknya nggak cuma jual fitur tapi value, terus nilai tambah, terus peace of mind. Nah, kira-kira gitu dah. Namanya pendatang baru kan harus ngasih banyak, Pak. Ngasih sesuatu yang baru, yang berbeda. Iya. Dan itu udah Anda tahu itu. Iya. Itu udah dilakukan sama Hyundai gitu. Kemudian dari sisi kenyamanan nih. Oh, itu tadi bunyi ya. Bunyi collision warning. Ternyata ini emang kepake banget ya, Pak ya. Waktu kita berkendara apalagi dengan kondisi buru-buru kayak gini itu sangat sebenarnya kepake dan membantu ya. Sebenarnya bukan soal buru-buru atau enggak, kalau misalnya ya namanya mengemudi, misalnya lagi pulang kantor, kerja capek, macet, terus kurang konsen gitu, lupa ngerem, bunyi nih si fiturnya ngasih peringatan. Iya, woi gitu. Woi gitu ngomongnya. Woi gitu. Nah, ya gitu. Itu ya. Mobilnya Cak Lutung yang bunyi kayak gitu. Woi gitu. Dari sisi kenyamanan kabin misalnya, ini kabinnya kedap banget, kemudian ada sound systemnya Bose atau Bose ngomongnya ya, Bose ya, ngomongnya Bose ya. Nah, Bose ini benar-benar ya istimewa ya, karena kalau misalnya kita nggak mau ngerombak-rombak audio itu dengan bawaan Bose ini, aduh, itu benar-benar memanjakan telinga dalam kondisi standar. Jadi lu nggak perlu upgrade audio, udah mobil ada apa adanya, tapi itu audionya tuh aduh enak banget ya pokoknya. Gimana ya, itu akan memengaruhi perjalanan kita setiap hari ke kantor gitu kan. Kalau pakai Bose itu lebih damai gitu, kita bisa suara nih. Ada. Kemudian kita bisa langsung hubungkan Android Auto atau Apple CarPlay dan dia bisa langsung ngeload. Kemudian dari sisi desain kabinnya juga udah sangat modern, sangat mewah. Ini aroma-aroma mobil Eropa ya, dengan kisi-kisi AC-nya ini terlihat sangat mewah. Walaupun memang masih ada plastik, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Masih bisa diterima dengan segala kemewahannya, kalau menurut gua ya. Masih bisa diterima dengan lapang dada. Kemudian dari joknya sendiri juga udah nyaman, udah enak. Nyaman nggak, Pak? Nyaman, joknya ini nyaman banget asli. Nggak capek lo nyeterin lo ini hampir 2 jam ini, Cok. Iya. Apa ya, maksudnya fitur kemewahan yang dia berikan di mobil ini tuh benar-benar bisa kita rasain tiap harinya gitu. Maksudnya kerasa gitu bedanya. Terus apalagi udah ada pendingin di bagian punggung ya. Tinggal kita pencet satu tombol, udah punggung kita dingin. Dan ini akan jadi fitur yang sangat berguna di Jakarta gitu. Kita udah keringetan, mungkin lagi ngejar turun cepet-cepetan apa ke parkiran atau gimana, kemudian punggung kita dingin. Waduh, enak banget ini, Pak. Tapi, Cok, apa? Ini kayaknya ada yang kurang, Cok, kata gua. Apa tuh? Penyetelan joknya masih manual. Ah, ini yang agak disayangkan ya. Iya nih, masih manual. Kurang perfect sedikit lagi ya, Pak. Iya. Kalau misalnya ini misalnya jadi memang udah lengkap nih, ada maju mundur, ada naik turun sama reclining, tapi masih manual. 400 juta kayaknya harusnya elektrik kali ya. Iya. Kali ya, benar nggak sih? Benar. Ya maksudnya itu sebenarnya udah dipikirin sama si ATPM mau pakai fitur yang mana aja. Cuman kalau dari sisi konsumen tuh ya akan jadi icing in the cake namanya ya. Kalau misalnya joknya tuh elektrik juga gitu, atau ya, perfect lah istilahnya. Mobil gitu. Pasti ada plus minus kali ya. Benar. Sunroof panoramik tapi aduh joknya kok masih manual ya kayak gitu. Ya. Terus ya itu tadi ya udah dapat sunroof dan panoramik. Jadi ini udah sebagai fitur yang jadi kalau di Indonesia tuh fitur mewahnya tuh dari sunroof, berarti itu mewah berarti. Udah ada wireless charging, kemudian udah ada air apa namanya nih? Air purifier sangat relevan ya sekarang ini. Ruang kabinnya juga pas lah, kalau kabin sih ngepas. Orang penumpang belakang pala mentok nggak? Nggak mentok ya? Nggak mentok ya, masih tetap jauh. Sekitar 15. Coba penumpang satunya lo sorot itu. Penumpang satunya lagi tidur ini. Berarti nyaman, Pak. Nyaman. Itu bisa rubah lagi nggak? Joknya bisa rubah lagi nggak? Udah mentok segitu? Nggak bisa rubah lagi? Nah ya itu. Ada handrest juga. Ada handrest ya? Ya biasalah ada handrest.
gitu. Ia punya fitur juga yang unik ya dari sisi safety juga ya. Ini yang ada namanya BlueLink. BlueLink itu aplikasi yang terhubung ke mobil. Jadi di mobil ini ada SIM card, kemudian SIM cardnya nanti terhubung ke aplikasi yang namanya BlueLink itu. Nanti kita registrasi dulu dan segala macam. Nanti kita bisa nyalain mesin, kita bisa nyalain lampu, apalagi Mbak? Buka tutup pintu gitu. Nyari mobil di parkiran misalnya. Tempat position. Where's my car? Ya, tempat ya, where's my car? Where's my car? Ya, posisi mobil di mana? Misalnya ini mobil orang tuanya memasrahkan ini mobil untuk anaknya yang baru kuliah misalnya. Nah, orang tuanya bisa mantau nih, apa kena cewek atau cowok juga boleh lah. Ini di mana nih mobilnya posisinya? Misalnya, "Ma, aku mau ke rumah si A" gitu. Nah, gua pantau nih anak gua di mana nih. Bener nggak nih mau ke rumah si A? Kok jadinya kesini dulu? Nah, itu dia nih, penting ketahuan. Ini menurut gua fitur yang sangat penting dan berguna gitu. Kalau untuk nyalain mobil, nyalain mesin dari luar, ya kepake nggak kepake lah. Mungkin sesekali kita pakai, tapi tiap hari kayaknya enggak lah. Pakai kunci kayak juga lebih praktis lah gitu. Nah, satu lagi yang fitur yang menarik lagi adalah si SOS ini ya. Ini kalau menurut gua kepake, apalagi buat para istri atau anak cewek misalnya. Jadi dia kalau misalnya keluar rumah itu dia akan lebih merasa safety. Kalau misalnya ada apa-apa di jalan, misalnya nggak bisa dihubungi orang tuanya atau temennya atau siapanya, itu bisa pencet tombol SOS, dia bisa ngasih tahu, atau tombol yang road assist ya, road assistant. Nah, jadi dia bisa mencet dan langsung terhubung ke bengkel terdekat dan tanyain ada apa dan bisa dibantu gitu. Itu memberikan peace of mind, apalagi kalau orang punya duit 400 juta untuk beli mobil, ya peace of mind bagi orang-orang seperti itu sangat penting dan bisa jadi value yang sangat besar menurut gua gitu. Mantap ya? Anda ahli sekali lama-lama ya. Gila. Apakah tertarik untuk membeli Apakah tertarik untuk membeli Hyundai ini? Ya, seperti kita tahu Hyundai sekarang ini rebranding dari yang dulu sama yang sekarang udah beda banget. Mereka brandnya bener-bener baru, investasinya ditambah, bikin pabrik. Ini kereta dibuat lokal dari pabrik Hyundai di Cikarang. Kemarin Bang Kopi juga ke pabriknya. Iya. Pabriknya keren apa enggak? Pabriknya keren, Pak. Satu-satunya pabrik mobil di Indonesia yang pakai solar panel. Wow, jadi udah ramah lingkungan ya? Ramah lingkungan. Iya. Nah, itu juga salah satu pertanda bagaimana mereka ini secara teknologi, secara keseriusan itu bener-beneran ada di Indonesia. Dan dari line up produk yang dibawa ke Indonesia itu juga udah luar biasa. Ada Staria, kemudian ada Santa Fe, kemudian ada Palisade atau Palisade. Itu beneran line up Kona elektrik, apalagi Ioniq. Itu bener-bener mengubah mengubah brand Hyundai ini secara keseluruhan, bahwa ini adalah mobil yang teknologinya maju, mobil yang secara kualitas atau build quality juga baik, dan secara brand ini jadi naik ke premium jadinya gitu. Kalau dulu orang masih kayak ngelihat mobil Korea setengah-setengah, tapi ya Hyundai sekarang ini udah dianggapnya sebagai ya ini mobil premium gitu. Semakin banyak orang-orang kaya juga mulai melihat Hyundai ini sebagai merek yang wah boleh juga nih ya gitu. Nah, kalau menurut gua ya maksudnya dari melihat parameter-parameter itu gua sih cukup tergoda ya untuk membeli Hyundai. Kalau misalnya nanti ada duit gitu, apakah mau beli Hyundai? Mau sih, maksudnya kalau ngelihat dengan perkembangan teknologi mereka dan fiturnya dan build quality-nya itu kalau menurut gua udah masuk lah. Masuk Pak Eko. Udah masuk tuh. Minum dulu Pak, minum dulu. Anda udah terlalu panjang. Minum dulu. Yang haus. Jadi terakhir, ini mobil buat siapa? Ini mobil buat orang yang mungkin secara budget dia nggak terlalu care maksudnya dia rela spend budget yang lebih tinggi asal dia dapat fitur atau yang dia inginkan dalam sebuah mobil. Nah, targetnya kayak gitu, yang pengen mobil yang compact tapi mewah dan premium. Nah, kita bahas minusnya yang gua rasain. Yang pertama itu dari plastik yang ada di dashboard. Ya, tadi Bang Gopo bilang
Ya kalau ngeliat dashboardnya ya biasa aja ya Mbak. Biasa aja. Biasa aja, maksudnya nggak ngeliat sebagai sesuatu yang mewah banget sih, enggak gitu. Lihat desain konsol tengahnya juga biasa aja, kotak-kotak aja ya. Kalau gua karena belum soft touch ini agak ngurangin sedikit kesan premiumnya, walaupun yang lainnya udah premium gitu dengan harga 400 juta loh ya. Kemudian yang kedua itu dari setir. Nah ini yang Cak Lutung dan gua rasain tuh sama, respon atau setirnya itu gimana ya? Kalau dibandingin sama Tegak itu agak kurang presisi. Nah, kan menurut gue. Jadi misalnya kalau misalnya kita banting itu ke kiri atau kanan itu seperberapa detik itu dia baru ngikutin gitu. Jadi kurang nurut lah kalau misalnya bahasanya. Itu menurut gua ya. Kalau Bang Gopeng ngerasa nggak ada masalah ya Bang? Dan ini kayak setirnya narik kayak mungkin ini belum apa ya? Belum di sporing balancing kali ya? Iya namanya PDA-nya belum ya, karena mungkin mobil baru kebutuhan test drive gitu. Setirnya kalau dilepasin tuh jalan tiba-tiba dia suka kiri, kiri, iya gitu sih. loh. Nah, itu kata gue. Mungkin tuh belum sporing balancing, tapi kalau menurut gua itu responnya itu agak kurang, walaupun secara penggunaan sehari-hari itu udah nyaman banget, tapi kalau kita banting itu menurut gua kurang akurat. Coba ya gua banting ya. Masuk Pak. Masuk. Iya masuk. Nah, kalau menurut gua itu masih ada delay seberapa detik, 0, berapa detik gitu, itu yang kerasa. Terus yang ketiga itu adalah soal branding atau kekuatan dari brandnya sendiri. Ini kan gue rem nih, collision warning keluar. Nah, mobil depan jalan. Gue belum jalan-jalan nih. Kendaraan di depan menjauh. Oh iya benar. Iya. Berarti dia udah ada kamera itu sensornya ya di situ ya, tuh ngeliat ya. Cakep. Yang ketiga itu adalah soal brandnya. Kalau gua invest mobil 400 juta gitu, apakah kan ada juga orang yang merasa ada. Gua pengen dilihat sebagai orang yang kaya, atau mungkin orang gua ada yang mengidentifikasi merek tertentu dengan yang wong sugih lah istilahnya kayak gitu. Nah, dapat nggak gua feel kayak gitu? Nah, mungkin ada konsumen yang mempertanyakan kayak gitu. Tapi kalau konsumen yang beli Hyundai ini kayaknya udah nggak perlu lagi dia ngerasa pembuktian bahwa ini gua orang tajir gitu. Maksudnya ya gua pengen beli mobilnya nanti, pengen nyobain, pengen ngerasain fiturnya, ya nggak apa-apa gitu. Gua brandnya mungkin belum sekuat yang Jepang-Jepang itu, ya nggak apa-apa itu. Nah, sama kabinnya tadi ya kurang begitu lega kalau menurut gua sih, nggak selega yang dibayangin ternyata gitu. Tapi itu aja sih yang minus yang gua rasakan. Jadi itu aja ya beberapa hal yang gua rasain mengendarai dan mencoba Hyundai Creta ini. Semoga bisa memberikan sedikit insight bagi teman-teman yang pengen membeli si Creta. Ya maksudnya insight dari macam-macam orang kan beda-beda gitu. Nah mungkin insight gue juga bisa memberikan sedikit pandangan juga. Mungkin Bang Koba tadi juga memberikan insightnya juga kan. Iya, kita lagi menuju ke bandara, kita balik lagi ke Jakarta. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi.